Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Seorang bocah berusia 10 tahun di Medan mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh setelah terkena ledakan tabung gas. Tetapi sayang karena ketiadaan biaya serta tidak memiliki administrasi kependudukan, bocah wanita dari keluarga prasejahtera ini pun tidak mendapat perawatan maksimal di rumah sakit dan malah keluarganya terhutang untuk biaya perawatannya selama di rumah sakit. Merasa prihatin dengan kondisi yang dialami anak tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga akhirnya membantu melunasi biaya perawatan sang anak di rumah sakit. Sosok wakil rakyat yang dikenal sangat dermawan ini juga membantu pengurusan administrasi kependudukan bocah malang ini dan keluarganya, serta membawanya kembali berobat ke rumah sakit agar luka bakar yang diderita si anak dapat ditangani dengan serius. Saat ditemui di rumah kontrakannya Jalan Turi, Gang Jasa 2, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Rahma Anggraini Lubis, bocah wanita berusia 10 tahun, korban kebakaran akibat ledakan tabung gas ini, terlihat hanya bisa pasrah menahan sakit karena luka bakar serius yang dideritanya belum sembuh total. Bocah yang duduk di bangku kelas 5 SD Muhammadiyah 10 Medan tersebut mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat ledakan tabung gas yang terjadi di tempat ibunya bekerja pada 16 Oktober 2022. Akibat kejadian naas itu, Rama mengalami luka bakar di bagian wajah, kemudian luka bakar di kedua tangan dan kakinya. Tetapi sayang perawatan yang ia dapatkan di Rumah Sakit Mitra Sejati dan Rumah Sakit Umum Pringadi Medan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan ketiadaan biaya serta administrasi kependudukan yang dimiliki keluarganya, sehingga pengobatan Rama tidak bisa dilanjutkan. Bahkan selama 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit, ibunya yang berstatus single parent tak mampu membayar biaya perobatan untuk anak semata wayangnya itu, hingga akhirnya berutang ke rumah sakit mencapai 15 juta rupiah lebih. Pihak rumah sakit juga tidak bisa memberi keringanan karena orang tua Rama tidak memiliki KTP dan kartu keluarga, apalagi BPJS. Kisah pilu yang dialami Rama ini pun sampai ke telinga Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Melalui anggotanya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu pun memerintahkan supaya melunasi biaya perawatan rumah sakit yang dibebankan kepada keluarga Rama sebesar 15 juta rupiah lebih tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga memerintahkan anggotanya supaya mengurus segala administrasi kependudukan keluarga Rama yang selama ini nol atau tidak ada sama sekali, seperti kartu keluarga, kemudian KTP ibunya, dan juga akte kelahiran untuk Rahma. Selain itu, Iwan juga meminta mereka untuk membawa Rahma kembali berobat ke rumah sakit yang dekat dengan kediaman bocah itu, supaya ibunya bisa lebih dekat mengawasi anaknya yang nantinya dirawat, dan Rahma pun mendapat penanganan serius sehingga luka bakar yang dideritanya sembuh total. Elia Sandrini, ibu bocah malang tersebut, mengisahkan bagaimana awal kejadian anaknya mengalami luka bakar akibat ledakan tabung gas. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 16 Oktober 2022 sekitar pukul 11 siang di tempat ia kerja, warung penjual sarapan pagi di Jalan Sempurna. Semula ia sudah mengetahui ada tabung gas bocor dari dapur pemilik warung tersebut dan pemilik warung tengah menanganinya. Sementara anaknya saat itu sedang bermain dengan beberapa temannya di ruang tengah rumah pemilik warung. Tanpa diduga, tiba-tiba tabung gas bocor yang sedang diperbaiki bos tempat ia bekerja itu meledak hingga membuat anaknya mengalami luka bakar bersama teman-temannya dan juga pemilik rumah. Sambil berlinang air mata, wanita berusia 38 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga yang sudah membantunya. Ia mengaku meski tidak mengenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan sosok anggota dewan yang 2 kali terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Medan itu, tetapi Iwan Ritonga peduli terhadap mereka. Cuma nampak dari bayangan itu adalah api. Kalau saya berbalik ke belakang mungkin muka saya kena api juga. Lompat saya langsung ke jalanan, baru mau balik lagi. Iya anak saya. Orang ini udah lari-lari ke ini, keluar, udah panas gitu. Cepat lah kejadian udah kayak gitulah. Lokasinya di sini, rumah makan Sempurna ini, Simpang Sempurna ini. Anak pertama, anak saya 1. Anak sematawayang? Terima kasih banyak sama bapak itu. Tapi saya belum pernah jumpa sama bapak itu, memang belum tahu saya orangnya gimana. Melalui Pak Edi ini aja lah, Pak Edi juga banyak menolong saya.
terima kasih banyak aja. Kadang kan udah lama anak saya kayak gini, baratnya saya mau dia cepat sembuh, barat masalah keadaan dana juga, baratnya saya nggak ada gitu. Saya malah mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Edi itu, Pak Iwan Ritonga, mudah-mudahan sehat selalu dia, diberikan panjang umur rezekinya. Merasa prihatin dengan kondisi luka bakar yang diderita Rama Anggraini Lubis yang belum juga sembuh total, atas perintah Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, bocah kelahiran Medan 26 Juli 2012 itu Selasa sore akhirnya dibawa oleh sejumlah anggota Iwan Ritonga bersama Kepling setempat berobat ke Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas di Jalan Sisinga Mangaraja Medan yang dekat dari kediaman keluarga ini. Orang tua Rama Ella Sandrini kembali mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga yang sudah mengurus administrasi kependudukan mereka beserta biaya pengobatan anaknya di rumah sakit sebelumnya. Ia juga dengan bangga menunjukkan KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran milik Rama yang kini sudah ada dan nantinya bisa digunakan untuk keperluan sekolah bocah itu. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Iwan Ritonga karena telah mengurus administrasi kependudukan saya sampai juga ke sekolah anak saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, inilah hasil kerjanya. Ada kakak, KTP sama akte lahir anak saya telah ada sampai sekarang ini. Berkat Pak Iwan Ritonga, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Ini biaya untuk ke rumah sakit pun Pak Iwan Ritonga bantu Pak ya? Iya. Biaya rumah sakit pun semuanya ditanggung oleh Pak Iwan Ritonga. Ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Iwan Ritonga. Tiba di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga ikut menemani Rama hingga ke ruang UGD rumah sakit itu. Kehadiran Iwan Ritonga di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas untuk mengetahui seberapa parah kondisi luka bakar yang dialami Rama dan bagaimana penanganannya dilakukan dokter dan tenaga medis di rumah sakit tersebut. Dari penjelasan Direktur Rumah Sakit dan Tenaga Medis, diketahui luka bakar yang terjadi pada Rama sekitar 30% dan sudah ditangani pihak Rumah Sakit Umum Pringadi Medan yang sebelumnya itu merawatnya 14%. Pihak Rumah Sakit Mitra Medika Amplas juga menyesalkan kepada pengobatan bocah itu dihentikan di Rumah Sakit Pringadi Medan, padahal Rama harus mendapat perawatan secara intensif agar luka bakarnya bisa sembuh total. Di samping itu, Rumah Sakit Mitra Medika Amplas juga tidak memiliki alat untuk operasi plastik. Sementara dengan kondisi luka bakar yang terjadi pada bocah wanita itu, seharusnya dilakukan operasi plastik supaya kulit di sekujur tubuh Rama yang melepuh tidak lengket dan rusak. Mendengar berbagai pernyataan dari pihak Rumah Sakit Mitra Medika Amplas, Edi Herianto, Kepling 1, Kelurahan Sudirejo 1, tempat kediaman orang tua Rama tinggal, menjelaskan kronologis bocah tersebut yang sebelumnya telah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sejati dan juga Rumah Sakit Umum Pringadi Medan. Karena tidak adanya biaya dan juga BPJS serta administrasi kependudukan yang dimiliki keluarga ini, penanganan Rama di dua rumah sakit tidak bisa dilanjutkan. Sehingga ia berinisiatif melaporkan persoalan ini kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, yang kemudian akhirnya membantu berbagai keperluan bocah tersebut dan membawanya berobat ke Rumah Sakit Mitra Medika Amplas. Saya tadi terbayang saya tidak separah ini luka bakarnya. Ini udah ada 25% ya. 30 katanya. 30% udah. Bayar, makanya saya lapor kepada Pak Iwan Ritonga. Orang ini udah nggak sanggup lagi katanya. Orang tuanya sama yang biaya ini. Jadi mana ada warga saya kebetulan ada kecelakaan begini, mereka sudah tidak mampu lagi, mereka udah harus keluar karena tidak mampu. Yang pemilik apa tadi, Pak Iwan langsung ngambil inisiatif, pindahkan besok kita jemput, malam ini juga bisa, itulah. Lebih lanjut, Edi Herianto mengatakan, meski Rama dan ibunya menyewa rumah di lingkungan ia tinggal, tetapi ia merasa prihatin dengan kondisi yang dialami keluarga tersebut. Sebab orang tua Rama yaitu Ibu Ella selama ini bekerja sebagai pembantu di warung penjual sarapan pagi dengan gaji yang ia terima sebulan hanya Rp800.000. Tentunya dengan pendapatan yang minim tersebut, ibunya tidak sanggup membiayai pengobatan anaknya di rumah sakit. Sementara mereka juga tidak memiliki administrasi kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga, apalagi BPJS.
Hal ini dikarenakan orang tua Rama sewaktu menikah tidak memecah administrasi kependudukannya dari masing-masing keluarga, sehingga nama ayah dan ibu bocah malang itu masih menempel di kartu keluarga masing-masing orang tua. Sehingga Edi melaporkan hal ini kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, bermohon agar membantu pengurusan KTP, kartu keluarga, juga serta akte kelahiran Rama, karena gara-gara persoalan biaya dan tidak memiliki administrasi kependudukan, anak tersebut tidak mendapat pelayanan maksimal di Rumah Sakit Mitra Sejati maupun Rumah Sakit Pringadi Medan. Akhirnya melalui anggotanya Iwan Ritonga, pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran dapat diselesaikan. Meski sudah memiliki administrasi kependudukan, Rahma yang terakhir dirawat di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan sempat dipersulit dengan biaya perawatan sebesar 15 juta rupiah lebih. Edi pun kembali melaporkan hal ini kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga. Berkat bantuan Iwan Ritonga yang menyelesaikan tagihan yang dibebankan tersebut, Senin malam Rahma bocah korban kebakaran itu pun dijemput dengan ambulan Partai Gerinda dari Rumah Sakit Umum Pringadi Medan dan kini kembali dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika Amplas untuk mendapatkan perawatan yang maksimal. Ini adalah korban yang tidak punya apa, makanya saya minta ke Pak Iwan segera langsung pada saat malam itu juga dioper ke Pringadi. Cuman inilah karena tidak punya data yang di luar tanggungan dari BPJS, makanya dilarikan dan minta Pak Iwan bilang bawa segera ke Mitra Medika Amplas. Pak Guru nggak usah ragu bawa mereka. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas Sariel R. Anas, kalau ditangani dengan baik dengan dokter yang benar, anak tersebut akan sembuh total. Karena luka bakar yang dialami Rahma 30% dan baru 14% yang ditangani oleh Rumah Sakit Umum Pringadi Medan. Sehingga sisa 16% lagi baru Rahma bisa sembuh total. Syarial yang juga mantan Direktur Rumah Sakit Umum Pringadi Medan itu mengatakan sangat apresiasi dengan tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga yang peduli dengan masyarakat. Selaku Direktur di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Amplas, ia berjanji akan menangani luka bakar yang dialami Rahma semaksimal mungkin. Walaupun demikian, pihak Rumah Sakit Mitra Medika Amplas menganjurkan agar Rahma nantinya ditangani oleh dokter spesialis bedah plastik yang khusus menangani penyakit-penyakit akibat korban kebakaran, dan ini tidak ada di tempat mereka. Tangani dengan baik dan dokter yang benar sesuai dengan kompetensinya, ya ini anak ini akan sembuh sebagaimana yang kita harapkan. Sekarang kan menurut laporan yang kami terima bahwasanya luka bakarnya itu 30%. Dan laporan dari Pringadi terakhir sudah selesai 14%. Nah, jadi sekarang kan tinggal 16% lagi yang harus kita tangani. Tapi sebenarnya Pringadi mau nanganinya. Cuma si anak yang nggak sanggup, katanya dia kesakitan sekali semalam. Jadi Pak Iwan rupanya ambil kebijakan, dicarilah yang rumah sakit yang dekat dari tempat tinggalnya, dibawa ke kita. Oke, kita akan tangani dia lah semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Tetapi anjuran kami tetap harus ditangani oleh dokter spesialis bedah plastik yang khusus untuk penyakit-penyakit korban kecelakaan kebakaran pada khususnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari Rumah Sakit Mitra Medika Amplas siap untuk melayani yang hal-hal seperti ini. Karena kami bukan sekali ini aja menangani orang-orang yang memang tidak ada BPJS-nya, tidak ada duitnya, tidak ada apa-apanya. Itu tetap kami layani di sini semaksimal apa yang kami bisa. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengatakan, kasus yang dialami Rahma ini menjadi salah satu contoh dikarenakan kurangnya pedulinya masyarakat dengan administrasi kependudukan. Padahal administrasi kependudukan itu sangat penting sekali. Ia menyayangkan hingga di usia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD, Rahma tidak memiliki administrasi kependudukan berupa akte kelahiran. Begitu juga dengan orang tuanya yang tidak memiliki KTP dan kartu keluarga untuk menguatkan status mereka sebagai sebuah keluarga yang telah memiliki anak. Apalagi BPJS, karena tanpa adanya KTP dan kartu keluarga, kartu BPJS tidak bisa diterbitkan. Pimpinan DPRD Medan yang murah senyum ini memaklumi hal itu.
Mungkin dikarenakan faktor ekonomi orang tuanya Rama, namun hal ini berdampak ketika bocah wanita tersebut mengalami luka bakar akibat ledakan tabung gas. Perawatannya di rumah sakit akhirnya tidak ditangani dengan baik. Ketika mendapat laporan kondisi si anak semakin parah dikarenakan luka bakar yang dialaminya, Iwan mengatakan mereka pun akhirnya turun tangan membantu Rama agar anak ini bisa sembuh total dan kembali bersekolah seperti semula. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Mitra Medika Amplas yang sudah tanggap cepat terhadap pasien yang cukup kritis seperti ini. Iwan berharap semua rumah sakit di Kota Medan dapat seperti ini karena pemerintah Kota Medan saat ini sudah menerapkan program UHC di mana cukup dengan KTP atau kartu keluarga. Masyarakat sudah dapat berobat di semua rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan secara gratis. Politisi Gerindra yang berasal dari Dapil 4 ini juga mengingatkan rumah sakit di Kota Medan, jangan lagi ada keluhan-keluhan masyarakat untuk berobat. Ketika ada pasien datang ke rumah sakit langsung ditolak dengan alasan administrasi, tangani dulu pasien dengan baik baru kemudian administrasinya diurus belakangan. Sehingga kita minta bantuan dari Rumah Sakit Mitra Medika Amplas, ada Pak Dr. Sahrial. Alhamdulillah ini akan ditangani secepat mungkin. Ya, saya harus sampaikan juga terima kasih kepada Rumah Sakit Mitra Medika Amplas yang sudah tanggap cepat terhadap pasien-pasien yang kita anggap ini merupakan pasien yang cukup kritis ya, terkait dengan kondisi badan dia yang ada kita lihat, sama-sama kita lihat tadi. Ini ucapan terima kasih kita yang sebesar-besarnya. Saya berharap semua rumah sakit di Kota Medan, karena ini adalah udah program UHC-nya Pemko Medan, Wali Kota Medan, sama halnya apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Amplas gitu ya. Nah, kita harus sampaikan itu apresiasi. Jangan lagi ada keluhan-keluhan masyarakat di Kota Medan ketika ada pasien datang ke rumah sakit dengan alasan harus administrasi ini, administrasi itu. Yang kita anggap itu ya menjadi merupakan nomor 2, walaupun administrasi itu penting, tapi ya kita anggap itu nomor 2, tanganin dulu soal administrasi karena kita sudah merupakan bagian dari UHC, program Pemko Medan. Semua penduduk masyarakat Kota Medan yang memiliki KTP Medan sudah gratis dan harus dilayani oleh rumah sakit di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga juga berjanji akan terus memantau kondisi Rama hingga bocah malang ini nantinya sembuh total dari luka bakar yang ada di tubuhnya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Subuh hari ini. Ingat selalu patuhi 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.